Halo teman-teman, jujur udah lama banget gue nggak bikin video dan duduk di depan kamera lagi. Dan sebenarnya banyak banget isi dari pikiran gue yang pengen gue sampein, tapi rasanya nggak etis kalau misalnya gue langsung masuk ke topiknya tanpa ngeliat saudara-saudara kita yang lagi di luar sana, terutama di daerah Sumatera yang kemarin habis kena banjir. Gue mau nyampein rasa prihatin dan duka yang sedalam-dalamnya buat teman-teman yang berada di wilayah Sumatera, terutama yang terdampak banjir. Dan gue cuma bisa berharap semoga kalian diberi kekuatan, keselamatan, dan juga semoga bantuan-bantuan yang diberikan dari para relawan, pemerintah itu bisa segera merata. Nah, ngelihat kondisi yang kayak gini, gue kepikiran sama satu hal, sesuatu yang kita anggap mungkin biasa aja, tapi sebenarnya ngaruh banget ke nasib hidup banyak orang. Dan kali ini gue mau bahas tentang pendidikan. Kadang gue ngerasa hidup di negara Indonesia itu cukup unik. Kelihatannya kita bergerak maju, tapi kadang gue ngerasa kita justru nggak terlalu maju atau bahkan jalan di tempat. Mungkin kalau misalnya teman-teman lihat dari ekonomi tumbuh, mall makin rame, pembangunan di mana-mana, tapi di waktu yang sama kemiskinan itu masih ada dan terasa di sekitar kita. Di tengah kebingungan itu, kita selalu dapat jawaban mungkin dari kecil. Kalau misalnya kita pengen sukses atau pengen uh, kaya, kita harus sekolah setinggi-tingginya, sekolah yang pintar. Dan gue yakin lo semua pasti pernah dengar itu. Tapi kalau misalnya kita lihat di realita lapangannya, kita sering banget ngelihat orang-orang yang sekolahnya tinggi, tapi pas lulus mereka justru bingung mau ngapain. Ijazahnya ada, tapi di satu sisi mereka susah untuk mendapatkan pekerjaan. Atau bahkan yang lebih parah, banyak posisi penting di negara ini diisi oleh orang-orang yang gelarnya panjang, sekolahnya tinggi, tapi keputusan yang mereka ambil itu justru kadang kurang tepat. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah pendidikan itu penting atau enggak, karena jawabannya itu udah pasti iya teman-teman. Tapi pertanyaannya sekarang adalah sejauh mana pendidikan itu bisa benar-benar memutus rantai kemiskinan. Kalau misalnya kita bedah pelan-pelan, kemiskinan itu kebanyakan jarang banget berdiri sendirian. Pasti ada datang sama faktor-faktor eksternal, kayak contohnya minimnya informasi, minimnya skill, atau mungkin minimnya kemampuan untuk membaca situasi yang lagi terjadi. Nah, laporan dari World Bank juga nunjukin kalau misalnya orang-orang yang pendidikannya lebih baik itu peluang untuk jatuh ke kemiskinan emang lebih kecil. Tapi bukan berarti kita jadi otomatis jadi lebih kaya gitu, jadi kaya raya. Tapi setidaknya kita bisa hidup dengan lebih layak. Nah, di Indonesia juga sama teman-teman. Data BPS nunjukin kalau misalnya saudara-saudara kita yang mungkin cuma tamat SD ke bawah itu mendominasi angka kemiskinan. Dan makin tinggi sekolahnya, makin kecil juga kemungkinan mereka untuk jatuh ke ranah kemiskinan. Kenapa bisa begitu? Karena pendidikan itu kalau misalnya benar jalannya, sebenarnya bisa ngelatih otak kita buat mikir dan ngelatih kita buat paham akan masalah yang ada gitu. Kita bisa baca situasi, ngambil keputusan yang logis, dan masalahnya bagaimana kalau ternyata proses ngelatih kita untuk berpikir ini ternyata gagal, dan dampaknya tuh bukan cuma ke diri kita sendiri tapi bisa juga buat ke orang-orang lain. Coba teman-teman bayangin sebuah kantor pemerintahan atau lembaga pemerintahan yang seharusnya ngurusin hajat hidup orang banyak, tapi diisi oleh orang-orang yang nggak bisa mikir sebab akibat atau nggak biasa mikir atau apapun itu. Ya sebenarnya niat mereka nggak jahat, tapi karena hal sepele itu bisa fatal ke semua aspek teman-teman. Mulai dari bikin kebijakan yang nggak ngeliat kondisi lapangan, bikin anggaran yang nggak nyentuh ke akar masalahnya, atau mungkin bikin aturan yang tanpa mikirin dampak ke rakyat-rakyat kecil. Jadi
kemiskinan struktural itu kadang lahir dari inkompetensi orang-orang yang seharusnya ngurusin kita gitu. Masalah kita hari ini itu bukan cuman soal bisa sekolah atau enggak, tapi soal sekolahnya ini benar atau enggak. Bahkan tes di PISA itu nunjukin kalau misalnya kemampuan baca dan logika anak Indonesia itu masih ketinggalan. Yang artinya teman-teman, kalau misalnya banyak orang yang lulus, itu mereka cuma lulus secara administrasi, dapat kertas ijazah, tapi mereka belum siap untuk terjun ke dunia kerja. Makanya nggak heran kalau misalnya angka partisipasi sekolahnya naik, tapi ternyata kemiskinan atau pengangguran itu masih di situ-situ aja, bahkan bisa lebih banyak. Karena pendidikan itu cuma jadi formalitas dan nggak ngerubah seseorang, nggak ngerubah pola pikir seseorang. Padahal kalau misalnya pendidikan itu benar-benar jalan, dampaknya sebenarnya bisa kemana-mana teman-teman. Mulai dari kesehatan masyarakat yang membaik, kriminalitas yang mungkin menurun, atau mungkin hidup lebih tenang. Dan zaman ini cepat banget berubahnya teknologi di mana-mana. Kalau misalnya otak kita nggak di-upgrade, kita akan ketinggalan oleh zaman tersebut. Jadi kesimpulannya, pendidikan itu sebenarnya bukan solusi instan, tapi bisa jadi suatu fondasi buat kita ngambil keputusan yang bijak, fondasi biar kita supaya nggak gampang ketinggalan zaman, yang akhirnya akan mempengaruhi kita mendapatkan hidup yang lebih layak atau mungkin bisa menjadi lebih baik. Dan gue bikin video ini bukan buat menggurui, gue juga masih belajar, tapi gue cuman pengen bikin kita lebih sadar kalau misalnya tujuan belajar itu bukan buat pamer gelar, tapi bikin kita menjadi manusia yang lebih sadar, bikin kita menjadi manusia yang lebih waras mengambil keputusan, dan diharapkan bisa berbaur di masyarakat luas.